Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama para guru-guru kita, para ahli ilmu, para ulama, para keturunan Nabi Muhammad SAW, membaca Maulid Simtud Duror, karya daripada salah satu keturunan Nabi yang paling dibanggakan oleh Nabi, yaitu Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita malam hari ini di malam ke-18 Dzulqa'dah, 18 Dzulqa'dah. Di dalam lughah, ahli lughah menyatakan Dzulqa'dah ini harokatnya bisa dua, bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulqi'dah, Qi'dah, Qa'dah, bisa dua. Kenapa bulan Hijriyah ini dinamakan Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah? Dikatakan oleh ahli lughah bahwa dulu orang Arab di bulan ini liqu'udihim 'anil qital. Mereka di bulan ini mereka diam di rumah, duduk di rumah, tidak melaksanakan peperangan. Sak sengit-sengitnya, sak musuhan-musuhannya, orang Arab itu ada waktu-waktu libur, gencatan senjata. Libur ya. Tapi kalau netizen zaman sekarang kira no libur ya, bentino padu terus. Naudzubillah min Allahumma ba'id. Nah, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sing padu terus itu. Ya, orang Arab suka perang, memang suka perang, tapi ada waktu liburnya. Nah, kalau sudah bulan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan sama Allah, mereka libur. Di antaranya bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Mereka duduk di rumah. Ya, anteng, mereka enggak perang. Dan juga tidak lupa, bulan Dzulqa'dah itu juga termasuk bulan haji. Di samping dia bulan Ashhuril Hurum, bulan yang sangat mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatkan ganda pahala dan juga dilipatkan dosa. Dan bulan Dzulqa'dah ini juga bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Jadi ini bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ini bulan haji. Ini bulan yang dimuliakan Allah, double kemuliaannya. Makanya banyak yang lalai di bulan ini. Kalau bulan Syawal itu ada Idul Fitri, ada puasa 6 hari, puasa Syawal. Kalau bulan Dzulhijjah, insya Allah banyak yang beramal ya bulan Dzulhijjah, karena ada Idul Adha, apalagi kurban, rasa dikongkon mesti teko dhewe, ya kan? Pasti dapat jatah daging insya Allah. Makanya bulan ini dari zaman dulu disebut bulan Apit. Bulan apa? Apit. Karena dia diapit antara dua id, bainal idain, antara Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, setelah bulan Apit, ini bulan besar, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Makanya di Arab sana Dzulhijjah itu lebih rame Idul Adha daripada Idul Fitri. Kalau di Indonesia cik ramean Idul Fitri. Kenapa? Ono mudike soalnya. Makanya rame kalau di Indonesia Idul Fitri. Tapi kalau di sana, di Arab sana, Timur Tengah sana, Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri. Karena itu
Memang Idul Adha ini nama lainnya Idul Akbar, riaya besar gitu, hari raya besar, bodo gede gitu ya. Memang dalam bahasa Arab juga seperti itu. Kita dari zaman dulu, zaman Kanjeng Sunan juga seperti itu, disebut bulan besar, bulan Apit. Makanya oleh Kanjeng Sunan, para wali songo, kita dianjurkan untuk diajak bareng-bareng sedekah bumi. Sedekah bumi. Karena banyak yang lupa, banyak yang lalai dengan bulan ini. Diajak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensedekahi bumi yang kita injak ini. Kita makan dari bumi Indonesia, kita minum dari bumi Indonesia, kita berjalan ada di atas bumi ini, kita bercocok tanam di atas bumi, kita makan makanan daging sapi, ayam, bebek, kambing, semuanya hidup di atas bumi Indonesia. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah bumi, dan akan nanti setelah panjang umur, sehat afiat, fi taatillah, dikebumikan insya Allah di bumi Indonesia. Kita ibadah di atas masjid, di atas musola, di majelis ini, di Sendang Indah ini, di atas bumi Indonesia. Nah, maka kita syukuri dengan cara diajari oleh dari zaman dulu untuk sedekah bumi. Dengan cara seperti ini, baca Maulid Nabi, ya, baca tahlil. Kenapa baca tahlil? Karena dikatakan tidak ada hal yang lebih afdal di Ashhuril Hurum melebihi zikir, tahlil dan takbir. Karena ini bulan haji. Tahlil dan takbir. Jadi memperbanyak itu. Itu di bulan Dzulqa'dah. Jangan lupa tanggal 20 Juni itu insya Allah tanggal 1 Dzulhijjah. Bulan yang sangat luar biasa, yang sampai Allah Ta'ala di surat Al-Fajr bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Di sini para ahli tafsir beda pendapat. Wal fajr, ini fajar kapan ini? Pendapat, banyak sekali pendapat ya. Di antaranya pendapat ini adalah fajar di 10 hari pertama, tiap hari pertama, 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Itu Allah bersumpah dari mulianya terbit fajar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah sampai bersumpah dengan itu. Ada lagi pendapat yang menyatakan itu fajar hari raya Idul Adha. Maksudnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha. Itu Allah bersumpah demi itu karena mulianya Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau sholat Idul Adha di Al-Quran ada, sholat Idul Fitri tidak ada. Kalau sholat Idul Adha perintahnya di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Tapi kalau sholat Idul Fitri perintahnya di dalam hadis. Tapi kalau perintah sholat Idul Adha ada di dalam Al-Quran. Makanya luar biasa pahalanya sholat Idul Adha itu. Dan pendapat berikutnya, ini pendapat yang masyhur, pendapat kebanyakan para ahli tafsir menyatakan itu fajar tanggal 9 Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu istilahnya hari Arafah. Kata ulama Hadramaut, kata para ahli ilmu, kata para salafus saleh, Arafah liman Arafah. Arafah itu bagi yang ngerti aja kedudukannya. Hari yang sangat mulia, yang mana dikatakan oleh ahli hadis, ahli ilmu, afdhalul ayyam yaumu Arafah. Paling mulianya hari itu hari Arafah. Kalau paling mulianya malam itu malam Lailatul Qadar. Sudah lewat Ramadan kemarin. Nah ini bentar lagi nih. Ini kita malam 18, sudah bentar lagi 2 minggu, gak sampai 2 minggu lagi, 20 Juni tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah sampai, bentar lagi bulan Dzulhijjah. Bentar lagi kita sampai di hari yang mana hari itu adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampai bersumpah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ayyamis sanah, paling afdolnya hari-hari di tahun, satu tahun, dalam satu tahun itu adalah ayyamu ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, itu hari-hari yang paling mulia.
Makanya dikatakan dalam riwayat yang lain, amal di dalam itu adalah afdhalul a'mal ilallah. Paling afdolnya amal di sisi Allah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan paling afdolnya malam juga kata Nabi, afdhalul layali layalihin. Paling afdolnya malam setelah Lailatul Qadar adalah di malam-malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu paling afdolnya malam juga. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu fihinna du'a. Di 10 hari pertama Dzulhijjah tidak akan ditolak doa. Jadi donga sing akeh. Makanya para ulama mereka bersepakat hari Arafah itu adalah hari doa. Kenapa? Karena Rasulullah saat di tanah Arafah tidak ada zikir lain yang dibaca oleh Rasulullah kecuali hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Itu yang banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping tadi tahlil dan takbir. Itu diperbanyak. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia. 10 malam pertama Dzulhijjah adalah malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak zikir tadi itu, tahlil dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanggal 9 Arafah, yang belum bisa berangkat haji, kita ini yang belum berangkat ditakdirkan Allah mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Itu amalan daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khalifah yang keempat. Beliau setiap tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, walaupun tidak berangkat ke tanah Arafah sana, beliau mengadakan yang namanya ta'rif. Ta'rif itu kita kumpul, ya monggo di rumah atau di lapangan begitu. Kumpul bareng-bareng, kita menghayati, kita menghadirkan seakan-akan kita ada di tanah Arafah. Kita baca apa yang mereka baca, kita baca doa apa yang mereka baca doanya. Itu namanya apa? Amalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan baru, udah dari zaman salaf itu, zaman sahabat lagi. Itu namanya amalannya apa? Ta'rif. Itu dilakukan persis tanggal 9 Arafah. Itu dilakukan. Nah, mudah-mudahan amalan-amalan tadi itu bisa kita lakukan di hari-hari yang mulia ini. Jangan sampai kita ketinggalan amalan-amalan yang mulia ini, sehingga kita insya Allah di akhir tahun ini, tahun Hijriah ini, masuk ke bulan Muharram dengan lembaran yang lebih baik lagi insya Allah. Ya, innamal umur bil khawatim. Hanya saja Allah itu menilai manusia yang akhir. Jadi Allah tuh lihat akhirnya kita ini, akhir bulan tahun Hijriah apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis itu Muharram sudah. Nah, ini akhir-akhir ini. Kita isi betul-betul dengan yang baik-baik, sehingga akhir tahun kita ini insya Allah adalah yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.